Makanya ilmu tauhid ini Bapak Ibu wajib kita khatamkan sebelum mati. Andai kata subuh kita mati sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, 1 saat sebelum subuh, 1 detik sebelum subuh, sebelum yugorgir, kita mesti mampu mengkhatamkan ilmu itu. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hina minad dahri lam yakun syai'an madhkura wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an sanurihim ayatina bil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq wa bil ardi ayatul lil muqinin wa bi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahu. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang arifin atau arif billah, tidak ada dinding pembatas bagi dirinya untuk memandang dan menyaksikan Allah pada sekalian alam dan pada dirinya. Walaupun Allah itu batin, namun batinnya itu nyata pada segala yang muncul. Walaupun dirinya itu laisa kamitslihi syai'un, akan tetapi dirinya itu zahir pada segala yang muncul. Zahirnya bukan berarti di luar dan batinnya juga bukan berarti di dalam. Namun zahir dan batin akan dirinya itu adalah esa, adalah tunggal, adalah muwahhid dalam segala bentuk dan rupa. Maka segala bentuk dan rupa itulah akan ketunggalan dan kewujudan serta akan kezahiran dirinya. Disinilah kita mesti mampu mengenal dan memahami akan wujud kezahiran diri Allah itu, sehingga Bapak Ibu tidak lagi tertipu memandang segala bentuk dan rupa dari segala yang wujud ini. Maka itikadkan, jazamkanlah di dalam rahasia diri kita ini dengan mengungkapkan suatu kalimat la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud pada alam dan wujud pada diriku zahir dan batin. Itu adalah nyatanya kewujudan dan kezahiran Allah itu senyata-nyatanya. Maka jikalau kita telah mampu memandang akan kewujudan Allah zahir dan batin pada alam dan pada diri kita, inilah yang dikatakan namanya orang yang telah sampai, orang yang telah hapus akan kewujudan dirinya. Orang yang telah hapus akan kewujudan dirinya, Bapak Ibu, ini yang dikatakan namanya orang yang telah duduk pada maqam aryan.
Makom Aryan itu yang dikatakan namanya makom telanjang. Makom telanjang itu adalah makom di mana telah lepas pakaian akan wujud keakuan dirinya yang merasa dirinya itu yang ada. Maka selama kita, kata Allah, masih ada pakaian akan keakuan diri kita yang ada, maka selama itu pula kita tidak akan pernah mengenal akan kewujudan Allah yang maha nyata pada sekalian alam dan nyata pada diri kita. Dipastikan kita sampai habisnya usia umur kita ini, kita berada dalam keadaan zulumat. Orang yang zulumat itu, Bapak Ibu, itu adalah penghuni daripada isi neraka. Bukankah Allah telah sampaikan kepada kita ini? Apa kata Allah kepada diri kita? Walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun. Sungguh kebanyakan isi neraka jahanam itu, kata Allah, itu terdiri daripada bangsa jin dan bangsa manusia. Apa sebabnya isi neraka jahanam itu penghuninya adalah bangsa jin dan manusia? Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu kami beri namanya hati, tapi mereka tak mampu memahami siapa yang berkehendak pada hatinya itu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka juga kami beri namanya penglihatan, tapi mereka juga tidak mengerti dan tidak tahu siapa yang melihat pada penglihatannya itu. Walahum azanun la yasma'una biha. Kami beri juga mereka itu pendengar, tapi mereka tidak juga paham. Mereka juga tidak mengerti dan tahu siapa yang mendengar pada pendengarannya itu. Inilah yang Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu sama seperti hewan ternak. Bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Di mana letaknya bahwa mereka itu lebih sesat daripada hewan ternak, Bapak Ibu? Hewan ternak punya mata. Kita juga punya mata. Kalau hewan ternak punya mata lalu dia tidak mampu memahami siapa yang melihat pada matanya, itu suatu hal yang wajar, Bapak Ibu. Tapi kita diberikan Allah namanya akal pikir. Kita diberikan Allah namanya kecerdasan rohani. Tapi kita tidak mampu mengenal dan memahami siapa yang melihat pada penglihatan itu. Hewan ternak juga punya telinga dan punya hati. Wajar hewan ternak itu tidak mampu mengenal dan memahami siapa yang mendengar pada pendengarannya, siapa yang berkehendak pada hatinya. Tapi manusia yang diberikan Allah namanya pendengaran, yang diberikan Allah namanya hati, tapi mereka tidak mampu mengenal dan memahami siapa yang mendengar pada pendengarannya dan siapa yang berkehendak pada hatinya. Maka pantas Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia tidak mengenal akan rahasia dirinya, yang tidak tahu siapa yang melihat pada matanya, yang tidak mendengar pada pendengarannya. Mereka tidak memahami siapa yang berkehendak pada hatinya. Maka mereka itu lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Ulaika ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
Maka orang yang lalai Bapak Ibu adalah orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Orang yang lalai itu adalah orang yang tidak mengenal akan Rabb-Nya, sehingga dia tidak mampu mengenal akan rahasia dirinya sebenarnya. Selama kita tidak mengenal akan rahasia diri kita ini, maka selama itu pula lah kita berada dalam keadaan sesat. Dan Allah katakan itu sesatnya kita lebih sesat daripada hewan ternak. Padahal Allah katakan apa kepada diri kita? Balil insanu ala nafsihi basir. Akulah yang melihat pada basirmu itu. Tapi kenapa tidak kamu pahami? Wa bi anfusikum afala tubsirun. Aku ini telah wujud. Aku ini telah nyata, aku ini telah zahir. Aku ini yang hidup pada dirimu, kata Allah. Tapi kenapa kamu tidak mampu memahami akan kewujudan, kezahiran akan diriku pada dirimu, kata Allah. Begitulah Allah membukakan akan rahasia diri kita ini sebenarnya supaya kita paham dan mengerti untuk iqra dan menilik ke dalam diri kita ini. Jikalaulah kita mau menggunakan kecerdasan rohani dan akal pikir kita sesaat Bapak Ibu untuk bertafakur, iqra binafsi, menyilau ke dalam diri, pasti kita akan mampu menemui Allah itu tak jauh pada diri kita ini. Allah itu betul-betul dekat dengan diri Bapak Ibu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat dengan dirimu. Begitu Allah menyampaikannya. Kalaulah urat nadimu, urat lehermu dekat pada tengkuk lehermu ini, dekat daripada batang lehermu, maka aku lebih dekat lagi dengan dirimu daripada dekatnya urat nadi itu pada tengkuk leher. Tapi kenapa tidak kamu pahami, kata Allah? Jikalaulah mata hitam dan mata putih itu dekat pada mata kita Bapak Ibu, aku lebih dekat lagi dengan dirimu daripada dekatnya mata hitam dan mata putih itu pada matamu. Tapi kenapa tidak kamu pahami, kata Allah? Apalagi yang dikatakan dekat dalam pandangan Bapak Ibu. Kalaulah dalam pandangan Bapak Ibu itu rasa dan perasaan itu dekat pada diri kita, maka aku lebih dekat lagi dengan dirimu daripada dekatnya rasa dan perasaan itu pada dirimu. Kalau kamu mengatakan hidup itu dekat pada dirimu, maka aku lebih dekat lagi dengan dirimu daripada dekatnya hidup itu pada dirimu. Inilah yang Allah sampaikan kepada kita, supaya Bapak Ibu betul-betul batin kita itu tergerak untuk memahami, mengenal akan rahasia diri kita ini, supaya kita betul-betul tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Jangan hanya tahu kita punya rumah Bapak Ibu, tapi jalan ke rumah tak tampak Bapak Ibu. Kita punya rumah, tapi jalan ke rumah itu tak terlihat. Kita tahu dan kita sadar, kata kita bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Allah itu adalah Tuhan kita yang menciptakan alam dan menjadikan akan diri kita. Kalau memang Allah itu adalah Rabb kita, Tuhan kita yang menciptakan alam dan menjadikan akan diri kita, tapi kita tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada dirinya. Tak tahu cara kita menghantarkan rahasia diri ini kembali kepada dirinya. Padahal amanah rahasia dirinya telah kita pakai di dunia ini. Ada yang 25 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun.
Bahkan ada yang sampai 80 tahun. Tapi kita tidak mampu mengenal, memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada yang punya rahasia diri. Maka pantaslah Allah mengatakan kita ini termasuk orang yang zulman, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Itulah orang yang tuli, orang yang bisu. Mereka tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Maka banyak sekali Allah itu bertanya kepada diri kita, Bapak Ibu, sebagai bentuk cinta dan sayangnya Allah kepada diri kita. Apa kata Allah? Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa kamu tidak mau memikirkan akan dirimu, kata Allah? Bahwa dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada, lalu aku kembalikan kepada tiada. Kenapa tidak kamu sadari dirimu itu asalnya dari tidak ada, pasti akan kembali kepada tidak ada. Itu artinya bahwa diri kita itu betul-betul adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diri kita ini benar-benar adalah rahasia Allah, adalah rahasia diri Tuhan. Diri kita ini kenyataan Tuhan, diri kita ini wujud kezahiran Allah. Itu yang mesti dipahami. Itu yang mesti kita tilik, kita silau ke dalam diri kita ini. Mempergunakan akan kecerdasan rohani dan akal pikir yang Allah titipkan kepada diri kita. Maka selalu Ustaz sampaikan kepada kita, Bapak Ibu, bacalah alam ini pada diri. Karena kesempurnaan alam makro itu memandangnya, menilik dan menilainya itu kepada alam mikro. Alam mikro ini adalah tubuh jasmani kita ini. Maka pandanglah alam pada diri. Baca alam pada diri. Setelah kita pandang alam pada diri, maka pandanglah di dalam diri ini ada diri. Setelah kita pandang, kita lihat dan kita silau bahwa pada diri ini ada diri. Silau kembali, tilik lagi ke dalam, bahwa di dalam diri itu masih ada diri. Di dalam diri itu ada rahasia diri. Yang menjadi rahasia diri itu aku, kata Allah. Begitu Allah sampaikan. Siapa diri Bapak Ibu sebenarnya? Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasia diriku. Nyata Allah mengatakan bahwa insan itu adalah rahasia aku, kata Allah. Wasiri sifati, rahasia diriku itu tidak lain adalah sifatku sendiri, bukan sifatmu, kata Allah. Karena dirimu itu adalah rahasiaku, maka sesungguhnya rahasiaku itu adalah sifatku sendiri. Wasifati la ghairi, sifatku itu tiada lain adalah zat aku. Sifatmu itu tiada lain adalah diriku. Sifatmu itu sebenar-benarnya ya aku, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini yang telah wujud pada dirimu. Aku ini yang telah nyata pada dirimu. Kalau aku ini telah wujud dan nyata pada dirimu, sebenarnya aku ini yang jadi dirimu. Kalau aku yang menjadi dirimu, maka aku ini yang sebenar-benarnya. Yang dirimu itu diri aku, tidak ada dirimu. Begitu Allah menjelaskan. Al-insanu sirri wa anasirahu itu.
Dirimu itu adalah rahasiaku dan akulah sebenarnya yang insan itu yang sebenar-benarnya. Jadi kalau Allah yang menyatakan, Allah yang menjelaskan, Allah yang menerangkan dan menyampaikan bahwa insan itu adalah dirinya, dirinya Bapak Ibu itu adalah dirinya, aku ini diri insan, aku ini dirimu, maka tidak ada yang bisa protes Bapak Ibu, tak ada yang marah. Karena Allah itu kan bersifat jaiz. Jaiz itu ya bersifat harus dia Bapak Ibu. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Ya terserah aku, kata Allah, karena aku itu fa'alu lima yurid. Aku ini berbuat ya sekendak hatiku, kata Allah. Kalau aku yang mengatakan diriku insan, siapa yang larang, siapa yang marah? Tapi kalau Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu yang Tuhan, banyak orang protes, banyak orang marah. Kalau Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu itu Allah, banyak orang yang bangi Bapak Ibu. Kalau tidak kaberang punya orang. Ini yang mesti kita mengerti tadi. Makanya ilmu tauhid ini Bapak Ibu wajib kita khatamkan sebelum mati. Andai kata subuh kita mati sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, 1 saat sebelum subuh, 1 detik sebelum subuh, sebelum yugorgir, kita mesti mampu mengkhatamkan ilmu itu. Makanya ilmu tauhid ini Bapak Ibu wajib kita khatamkan sebelum mati. Andai kata subuh kita mati sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, 1 saat sebelum subuh, 1 detik sebelum subuh, sebelum yugorgir, kita mesti mampu mengkhatamkan ilmu itu. Beda halnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu-ilmu yang lainnya. Diberi kita umur 80 tahun. Habis umur kita 80 tahun Bapak Ibu, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir tak tamat Bapak Ibu, tak khatam Bapak Ibu, ya tidak ada masalahnya. Karena ilmu itu takkan pernah habis-habisnya. Penjelasan, pemahamannya, itu ilmu fikih. Ilmu fikih itu dia sesuai dengan perkembangan masa dan waktu Bapak Ibu. Sesuai dengan perkembangan zaman dia. Tidak apa-apa, nggak tamat Bapak Ibu. Tapi ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, mesti khatam, mesti tamat sesat sebelum mati. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada umat ini. 13 tahun baginda Rasul menyampaikan ilmu tauhid awaludin ma'rifatullah ini kepada umat yang paham, yang Allah berikan hidayah dan petunjuk. 13 tahun itu Bapak Ibu, hanya 11 orang pula yang paham dan mengerti. Wallahu yahtasu bi rahmati ma yasha. Yang 11 orang itulah yang Allah beri rahmat. Yang 11 orang itulah yang Allah beri keistimewaan bagi dirinya. Begitulah Bapak Ibu. Kita mesti memahami ilmu ini. Sekarang umur kita sudah diberikan Allah. Malam ini, saat dan detik ini, mungkin sudah ada yang melebihi 35, mungkin sudah sampai 45, mungkin sudah melebihi 55, mungkin sudah sampai 75, atau sudah melebihi daripada 79 tahun.
Malam ini kita sudah mengenal Allah. Malam ini kita sudah menyaksikan Allah. Malam ini kita dah tahu nak siapa diri kita ini yang sebenarnya. Ini yang kita iqra itu, yang kita muhasabah itu dalam diri kita ini. Sebab siapa yang tidak mengenal Allah, kata Allah, dalam kehidupan ini, tak kenal kita Tuhan selama umur kita malam ini, maka Allah dah katakan kita ini adalah orang yang buta. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa bil akhirati a'ma wa adalun sabila. Terjemah secara maknanya Bapak Ibu ayat itu, siapa tidak mengenal aku, tak menyaksikan aku, belum bertatap wajah dengan aku, maka itulah orang yang buta. Wa adalun sabila. Aku pastikan orang yang buta karena dia tidak mengenal aku, tidak menyaksikan akan diriku. Wa adalun sabila, dialah orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu tempatnya ya di neraka Bapak Ibu. Bagaimana keadaan orang-orang yang tersesat nantinya dalam neraka jahanam itu? Innahu mayati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang datang menghadap kembali kepada aku, dia datang dalam keadaan siluman, dia datang dalam keadaan buta, dia datang dalam keadaan tersesat, datangnya kepada aku lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Hewan ternak dikatakan sesat kata Allah karena dia tidak aku beri namanya akal pikir. Tapi aku beri kamu akal pikir, tapi kamu tak mampu memahami siapa dirimu dan siapa aku, maka engkau lebih sesat lagi daripada hewan ternak kata Allah. Fa inna lahu jahannam, maka aku benamkan dirimu itu ke dalam neraka jahanam. Kalau Allah dah benamkan diri kita dalam neraka jahanam, la yamutu fiha wa la yahya. Aku juga pastikan dirimu la yamutu fiha wa la yahya. Kamu tidak mati di dalamnya. Apa maknanya? Tidak mati di dalam, supaya kamu betul-betul merasakan azab yang berkekalan Bapak Ibu. Wa la yahya, dan aku pastikan kamu juga tidak hidup di dalamnya. Karena tidak ada waktu dan kesempatan kamu untuk kembali ke alam dunia untuk bisa membenahi akan diri itu. Semua urusan telah berpulang dan kembali kepada aku, kata Allah. Tapi Allah berikan kabar gembira, berita gembira kepada orang-orang yang mana hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada Allah. Pada waktu hidup di dunia, hatinya dan jiwanya tidak lagi dipermainkan oleh dunia dan nafsunya, tidak lagi dipermainkan oleh akal pikirnya. Apa kata Allah? Wa may yaktihi mu'minan qad amila sholihan fa ulaika lahum darajatul ula. Siapa yang benar-benar datang dia kepada aku seorang diri, di mana dia telah mengenal aku waktu hidup di dunia, dia telah menyaksikan aku sebelum dia kembali kepada aku, kemudian dia beramal soleh, dibuktikannya bahwa dirinya telah mengenal aku, dirinya telah menyaksikan aku, dibuktikannya bahwa kepatuhan itu kepada aku. Faulaika lahum darajatul ula, maka aku angkat derajatnya, aku tinggikan makomnya, aku dudukkan derajatnya itu menjadi kekasihku, kata Allah. Kekasih Allah itu Bapak Ibu hanya satu orang saja Bapak Ibu, satu cuma kekasih Allah, itulah Muhammad. Siapa Muhammad? Siapa kekasih Allah?
Kalau kita tidak mengenal siapa Muhammad, bagaimana Allah akan mengatakan kita ini sebagai kekasihnya? Kalau kita tidak mengenal akan Allah, bagaimana pula Allah mengatakan kita ini sebagai hambanya? Kalau kita mengatakan diri kita ini hamba Allah, tapi Allah tak kenal dengan kita, kita baru sebatas mengaku-ngaku, Bapak Ibu, mengaku hamba Allah. Kapan kamu menjadi hambaku, kata Allah? Kapan kamu kenal aku? Kalau kamu kenal aku, di mana kamu kenal aku? Kamu sok kenal dengan aku, padahal aku tak kenal dengan dirimu, kata Allah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqwa. Jangan kamu merasa dirimu itu adalah hamba-Ku. Jangan kamu merasa dirimu itu adalah kekasihku. Kekasihku adalah orang yang kenal dengan aku. Hamba-Ku adalah orang yang kenal dengan aku. Siapa yang mengatakan dirinya adalah kekasihku dan hamba-Ku, lalu dia tidak mengenal aku, dia tidak tahu siapa aku, tidak aku pandang dia, tidak aku anggap dia, aku tolak dirinya sebagai kekasih dan hamba-Ku, kata Allah. Ini yang Bapak Ibu, kita mesti center ke dalam diri ini. Sudah berapa lama amanah umur dan usia yang Allah berikan kepada diri kita? Apakah kita malam ini telah mengenal siapa Tuhan itu? Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk mempertajam, memperdalam, dan meninggikan kajian kita malam ini, Bapak Ibu. Paham tak paham, simak silah helelo, Bapak Ibu. Ya, dengar silah, diam silah. Ya, jangan dibilang ilmu ini salah, jangan dibilang ilmu ini sesat. Karena anugerah Allah mungkin belum dapat sama kita malam ini. Yang penting jangan diingkari, jangan ditolak ilmu ini. Ya. Sebab apa? Para arifin mengatakan, man lam yazuk lam yadri. Orang yang tidak merasakan itu karena dia tidak tahu. Jadi orang yang tahu yang bisa merasakan. Jadi orang yang merasakanlah yang bisa merasakan itu. Wa man lam yadri lam ya'rif. Orang yang tidak tahu itu pasti dia tidak akan pernah kenal. Maksudnya apa? Orang yang kenal itulah orang yang tahu. Orang yang tahu itulah sebenarnya orang yang kenal. Kalau dia tidak tahu, pasti dia tidak akan pernah kenal. Wa man lam ya'rif lam yafham. Siapa yang tidak kenal, pasti dia tidak akan pernah mengerti. Pasti dia tidak paham. Cuma orang yang mengertilah, orang yang pahamlah, orang yang bisa kenal itu. Wa man lam yafham lam yaskut. Siapa tidak paham, pasti dia tidak akan pernah diam. Karena orang yang paham itu duduknya pada makom diam. Jadi kalau dia sudah diam di dalam paham di dalam kesadaran diri, insya Allah orang yang diam itulah orang yang paham. Orang yang paham itulah orang yang mengenal. Orang yang kenal itulah orang yang tahu. Orang yang tahu itulah orang yang zauq, orang yang dapat rasa. Jadi gunakanlah kedalaman rasa Bapak Ibu malam ini ya, supaya Bapak Ibu bisa merasakan kalam-kalam Ustadz ini. Kalau kita menggunakan wilayah akal, pada saat Ustadz membukakan ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, tak masuk dia Bapak Ibu ya. Artinya apa? Jadi mesti ada keserasian dan keselarasan dan keseimbangan. Maksud Ustadz, ketika Ustadz berbicara tentang hakikat, bicara tentang ma'rifat,
Bapak Ibu mesti memahaminya dengan hakikat dan makrifat. Jangan dibawa ke syariat, tak masuk dia Bapak Ibu. Ketika Ustaz bicara tentang syariat, jangan dibawa kepada hakikat, juga tak masuk dia. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisinya Bapak Ibu. Ya. Namun antara syariat dan hakikat itu Bapak Ibu, ya, walaupun dia itu berpisah, ya, tetapi dia itu betul-betul esa dia Bapak Ibu. Karena hakikat itu batinnya syariat. Hakikat itu batinnya syariat. Maksudnya hakikat itu ada di dalam syariat Bapak Ibu. Ini surat Al-Insan Bapak Ibu ayat 1. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada manusia, hal ata alal insan, telah datang atas manusia hinu minad dahri, satu waktu dari masa, lam yakun say'an mazkura, ya, sesuatu yang tidak bisa disebut, tidak bisa dianalisa, tidak bisa diceritakan, tak bisa dikenal Bapak Ibu. Makanya kapan baru kita bisa mengenal, kapan baru kita bisa menyebut yang Tuhan yang bernama Allah itu? Setelah dia memperkenalkan akan dirinya kepada kita. Makanya siapa Tuhan itu yang sebenar-benarnya? Nah, ini kita buat, nah, siapa Tuhan? Yang kedua, ya, siapa aku? Yang ketiga, siapa namanya Ahmad? Yang keempat, siapa namanya, siapa yang disebut Nur Ilahi? Siapa pula yang disebut namanya Nur Muhammad? Kemudian, nah, siapa yang disebut Adam? Nah, siapa Adam? Kemudian, siapa insan? Jadi ini yang mesti kita tuntaskan malam ini Bapak Ibu. Ya, kita mesti jawab dan mesti kita pahami ini. Nah, pertama, siapa itu Tuhan? Karena hidup kita ini, ya, bagaimana mesti sampai kepada Tuhan. Apapunlah namanya ibadah kita, ketaatan kita, hidup sampai mati kita itu, bagaimana kita bisa sampai kepada Tuhan. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wahai Tuhanku, ya, engkau yang aku tuju, waridoka matlubi, dan ridomu yang aku cari tadi. Nah, lihat, Allah katakan telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Siapa yang tidak bisa disebut itu? Nah, yang nggak bisa disebut, yang nggak bisa dikenal, yang nggak bisa diceritakan, itulah yang disebut namanya dengan Tuhan. Nah, ini yang disebut Tuhan. Lalu Tuhan itu yang mana yang nggak bisa disebut itu? Yang nggak bisa kita kenal itu yang mana yang dikatakan Tuhan itu? Yang dikatakan namanya Tuhan itu, ini yang kosong ini yang Tuhan apa itu? Yang kosong ini yang Rob, yang kosong ini yang Tuhan. Gak bisa dikenal, gak bisa disebut, ya kan? Yang gak bisa disebut, yang gak bisa dikenal, membuat kita itu heran. Yang heran itu yang Tuhan tuh. Yang membuat kita gak masuk akal, yang gak masuk akal itu yang Tuhan. Nih, yang kosong nih, ini yang dikatakan Tuhan. Ini yang dirinya
Itu maksudnya. Kalau Tuhan itu kan statusnya. Kalau Tuhan itu pangkatnya. Kalau Tuhan itu derajatnya. Tentu yang menjadi Tuhan itu bukan namanya. Yang menjadi Tuhan itu adalah dirinya. Dirinya itu yang Tuhan. Kalau dirinya itu yang Tuhan, mana yang diri Tuhan itu yang sebenar-benarnya itu yang mana? Diri yang sebenar-benarnya diri Tuhan itu, inilah yang kosong nih, yang hampa ini, yang tiada ini yang dirinya. Kalau Ustadz buat lingkar, Bapak Ibu, ini hanya sebagai garis bantu aja nih. Ya, nih. Nah, kalau buat Ustadz gini, ngerti nggak Bapak Ibu kayak gitu tuh, kosong? Kan tidak. Makanya dikasih garis bantu nih, biar nampak kosongnya. Itu yang diri Tuhan tuh. Itu yang tidak bisa kita kenal, nggak bisa kita ketahui itu. Itu yang diri yang sebenarnya itu. Kita ini mengaji puluhan tahun, yang kita cari sebenarnya yang tidak ada tuh. Ya, kemanapun lah Bapak mengaji, yang kita cari itu yang tidak ada tuh. Karena yang tidak ada itulah yang sebenar ada. Yang tidak ada itu yang sebenar ada. Yang sebenar ada itu inilah yang kosong. Inilah yang dikatakan Tuhan itu. Tuhan itu inilah dirinya. Yang kosong. Nah, kosong tiada. Hampa. Di dalam Al-Quran ini disebut namanya dengan batin. Nah, itu untuk memudahkan pahamnya kita Bapak Ibu. Nah, batin. Batin itu bukan tidak ada. Nah, lihat. Batin itu bukan tidak ada. Dia ada, dia wujud. Tapi ada dan wujudnya itu masih dalam keadaan batin. Masih dalam keadaan tersembunyi. Batin itu bukan tidak ada. Nah, lihat. Batin itu bukan tidak ada. Dia ada, dia wujud. Tapi ada dan wujudnya itu masih dalam keadaan batin, masih dalam keadaan tersembunyi. Sekarang, kenapa kita katakan batinnya itu ada? Kenapa kita katakan batinnya itu wujud? Setelah kita paham dan mengerti bahwa segala yang ada, bahwa segala yang wujud asalnya daripada dirinya. Disitulah kita mengatakan dia kosong, dia tiada, dia batin, sebenarnya dia ada, sebenarnya dia wujud. Baru kita katakan dia kosong sebenarnya ada, dia kosong sebenarnya berisi, setelah dia wujud. Tapi sebelum dia wujud, maka tak ada bahasa kata kosong tapi berisi, tidak akan pernah ada. Memang dia tidak ada sama sekali. Memang dia betul-betul tidak ada sama sekali. Kalau dia belum wujud, kalau dia belum zahir, tidak ada sama sekali. Namun setelah dia wujud, setelah dia zahir, maka wujud dan zahirnya itu yang dikatakan wujud zahir. Itu hakikatnya adalah ada. Kenapa wujud dan zahir itu hakikatnya ada? Karena segala yang wujud, segala yang zahir daripada yang kosong ini. Itu yang katakan kosong tapi berisi, berisi tapi kosong. Kosong tapi ada, ada tapi kosong. Kesimpulan itu Bapak Ibu tarik setelah dia wujud, setelah dia zahir, barulah kita bisa mengatakan dia kosong tapi berisi. Apa sebabnya dia kosong tapi berisi? Sebab segala yang ada, segala yang wujud berasal daripada dirinya. Di situ kita bisa menggunakan kosong tapi berisi. Tiada, sebenarnya dia ada. Tapi kalau dia tidak wujud, betul-betul tidak wujud, maka di situ kita mengatakan kosong yang sebenar-benar kosong. Kuni bil kuni namanya. Ini yang diri Tuhan tuh. Sekarang siapa
yang Tuhan itu? Siapa diri Rob itu? Siapa diri yang kosong itu? Lihat, diri yang kosong, diri Tuhan itu adalah aku. Nah, baru diri yang kosong itu adalah aku. Yang kosong itu aku. Aku yang mana? Itulah yang aku yang sejati itu. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan yang Tuhan itu cuma aku. Aku itu yang Tuhan. Namun diriku adalah kosong. Aku yang Tuhan, namun diriku itu kosong. Yang kosong itu yang diriku. Maka disitulah yang kosong itu mengatakan dirinya, innani anallah. Sesungguhnya diriku ini adalah Allah. Ya. Karena tidak ada Allah, melainkan yang Allah itu cuma aku. Karena diriku cuma yang ada. Maka kapan dia mengatakan dirinya aku itu? Ya. Ini yang Allah jelaskan dalam hadis qudsi. Ya. Karena yang aku itu yang kosong, yang aku itu yang dirinya. Namun yang dirinya yang aku itu yang kosong. Apa kata aku itu? Karena dia ingin melihat dirinya. Dia ingin menyaksikan dirinya. Untuk apa dirinya dilihatnya? Untuk apa dirinya disaksikannya? Untuk apa dia ingin tahu siapa dirinya? Dia menyaksikan dirinya, mengenal dirinya, supaya dirinya itu bisa dikenal, bisa disebut sebagai Tuhan. Apa kata dirinya yang bernama aku itu? Kuntu kanzan mahfiyat wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Yang aku yang Tuhan tadi, yang aku Tuhan, yang dirinya kosong nih. Yang kosong itu mengatakan dirinya aku. Kuntu kanzan mahfiyat. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa dia mengatakan dirinya perbendaharaan yang tersembunyi? Karena dirinya belum dikenal. Dirinya belum zohir, dirinya belum wujud. Belum ada siapa-siapa di situ kecuali aku. Wa ahbabtu an u'rafa. Lalu aku ingin diriku ini dikenal. Siap. Supaya ada orang yang mengatakan diriku ini Tuhan. Supaya ada orang yang mengatakan diri ini aku ini Allah. Supaya ada yang mengatakan diri aku ini Maha besar, maha terpuji, maha segala-galanya. Wa ahbabtu an u'rafa. Maka aku suka diriku ini ingin dikenal. Disebut nanti aku ini Tuhan yang bernama Allah. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Karena aku ingin dilihat, aku ingin dikenal. Maka aku zahirkan diriku. Aku tajalikan diriku. Setelah diriku zahir, setelah diriku ini bertajali. Dengan tajali dan zahirnya aku berharap supaya dia mengenal akan akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Wa bi anfusikum afala tubsirun itu. Supaya kamu kenal akulah sebenarnya yang jadi dirimu. Aku ini yang dirimu. Itu kata Allah. Kata aku tadi. Maka ketika itu Bapak Ibu, aku tadi bertajali. Lalu dia menampakkan dirinya, menzohirkan akan dirinya. Lalu zohir dirinya Bapak Ibu.
Dari kosong tadi, yang kosong yang diri Tuhan, yang aku tuh, ya, aku itu yang Tuhan, diriku yang kosong. Aku ingin melihat diriku, maka aku kenal, aku zahirkan diriku, aku terjalikan diriku, maka aku zahirkan diriku. Maka zahirnya diriku itu berupa nur, Bapak Ibu. Zahirnya diri aku Tuhan tadi itu berupa nur. Berupa nur. Nih kalau kita buat, nih buat besar lagi Bapak Ibu. Walaupun tulisannya di sini Ustaz buat, tapi fokusnya ke dalam ini. Maka aku terjalikan diriku, aku zahirkan diriku, aku tampakkan diriku, karena aku ingin dikenal. Ketika diriku telah bertajalli, diriku telah tampak, diriku telah zahir, maka tajalinya diriku, tampaknya diriku, zahirnya diriku itu berupa nur. Ini yang nur nih. Karena nur ini Bapak Ibu, nur ini asalnya daripada diri Tuhan. Nur ini karena asalnya daripada diri Tuhan, maka disebutlah nur itu dengan nur ilahi. Sebut namanya nur ilahi. Ya. Jadi dikatakan nur ilahi, disebut namanya nur Tuhan karena memang asalnya terbitnya dari diri Tuhan itu sendiri. Nur ilahi namanya. Itu yang pertama. Nur ilahi ini yang disebut namanya dengan nur Allah. Ini Bapak Ibu, sebut namanya nur Allah. Yang kedua, karena nur ini adalah wujud untuk memandang diri Tuhan, nur ini nyatanya diri Tuhan, nur ini tempat memandangnya diri Tuhan, maka disebut juga lah nur itu namanya Nur Muhammad. Disebut namanya Nur Muhammad. Jadi kenapa dikatakan namanya Nur Muhammad? Karena nur itu tempat memandang diri Allah. Nur ini adalah wujud nyatanya diri Allah. Nur inilah kezahiran diri Tuhan itu. Karena nur inilah kezahiran diri Tuhan, wujudnya Tuhan, kenyataan Tuhan, maka nur ini juga disebut namanya Nur Muhammad. Bisa Bapak Ibu membedakan itu? Ini lebih halus dari kaji sebelumnya yang saya kasih. Ustaz ulangi lagi biar lebih paham. Dikatakan nur ilahi, disebut namanya nur Tuhan atau nur Allah karena memang nur ini betul-betul terbitnya dari Tuhan. Karena nur ini terbitnya daripada Tuhan, maka disebutlah namanya nur Tuhan. Nur Tuhan itu bahasa Arabnya nur ilahi. Sebut namanya nur Tuhan. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, karena nur ini tempat nyatanya memandang diri Tuhan, nur ini tempat memandangnya wujud diri Tuhan, maka disebut juga nur itu namanya Nur Muhammad. Berarti nur ilahi yang disebut nur Allah itu dengan Nur Muhammad betul-betul esa Bapak Ibu. Nur ilahi dengan Nur Muhammad itu esa. Karena Nur Muhammad dengan Nur ilahi itu esa, Nur Allah dengan Nur Muhammad itu tunggal esa dia,
Maka esanya itulah yang disebut namanya dengan Ahmad. Ya. Esanya ini disebut namanya dengan Ahmad. Ahmad. Siapa Ahmad? Ahmad itu Allah Muhammad. Kenapa Allah Muhammad? Karena Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad itu tiada lain adalah diri Tuhan. Karena dia adalah kenyataan diri Tuhan, wujudnya diri Tuhan, penampakan diri Tuhan. Maka disebutlah dengan Ahmad. Jadi Ahmad itu maknanya Allah Muhammad. Allah Muhammad. Siapa Allah, siapa Muhammad, dan siapa Ahmad? Ahmad itu, ya, Ahmad itu nama batinku. Nah, lihat nih, kan dia pakai aku tadi itu. Ahmad itu nama batinku. Sedangkan Allah itu nama zohirku. Nih, Allah nih nama zohirku. Nama zohir. Lalu siapa Muhammad? Muhammad itu nama wujudku. Jadi Ahmad nama batin aku, Allah nama zohir aku, Muhammad itu nama wujud aku. Lalu siapa Adam? Siapa Adam? Adam itu nama rupaku. Adam itu nama rupaku. Ya. Makanya aku katakan wa khalaqal Adam kasuratihi. Aku jadikan Adam itu sesuai betul dengan gambaran rupa diriku. Maka Adam itulah rupaku. Kalaulah Adam itu rupaku, gambaran diriku, lalu siapa insan? Insan itu adalah rahasia nama diriku yang tersembunyi. Nah, insan itu adalah rahasia namaku yang tersembunyi. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa insan itu adalah nama kesempurnaan diriku yang tersembunyi. Itu nama yang ke-100. Insan ini, ya, nama kesempurnaan rahasia diriku. Jadi insan itu nama kesempurnaan rahasia diri aku. Nama rahasia kesempurnaan diri aku, itulah insan. Insan inilah nama yang ke-100 daripada diri aku itu. Ini Allah katakan al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Al-insanu sirri. Insan itu adalah nama rahasia, nama kesempurnaan rahasia diriku. Al-insanu sirri. Insan itu adalah nama kesempurnaan diriku. Wa sirri sifati.
Nama kesempurnaan diriku itu adalah sifatku sendiri. Wa sifati la ghairi, sifatku itu sebenar-benarnya adalah diriku. Sifat itu sebenar-benarnya diri aku. Kalaulah sifat itu sebenarnya benar dirinya aku, maka akulah yang insan itu. Aku udah sempurna wujud kezahiran diriku yang disebut namanya dengan insan. Lalu siapa insan? Nah, kita tanazulkan dia, kita tarkikan. Siapa insan? Insan itulah yang disebut namanya Adam. Insan itu disebut namanya Adam. Bahasanya insan itulah rupa diriku. Nah, rupa diriku itu sebutannya Adam. Sekarang kita tidak pakai bahasa Adam. Insan itulah rupa diriku. Setelah kita paham bahwa insan itu rupa diriku, lalu siapa Muhammad? Muhammad itu, ya, insan itu adalah wujud diriku. Nah, Muhammad itu adalah wujud diriku. Hilangkanlah bahasa Nur Muhammad itu, pakailah insan. Insan itulah wujud diriku. Siapa namanya? Nur Allah. Insan itu adalah nyatanya diriku. Insan itu adalah nyatanya diriku. Karena kesempurnaan nama aku itu pada insan tuh, maka insan itu yang aku, yang Allah itu maksudnya. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu ya diriku, diriku itulah yang Allah itu. Lalu siapa Ahmad? Apa maksudnya kesempurnaan memandang Allah, melihat Allah, wujud Allah pada diam? Diamkan namanya akalnya, diamkan namanya hati, diamkan namanya rasa, diamkan namanya perasaan, dan diam. Rupanya memang dia yang wujud itu. Nah, setelah diam nih, yang wujud itu hanya dia. Kalau dia yang wujud, rupanya yang wujud itu yang si hayat tuh. Kalau dia yang si hayat, rupanya yang si hayat itu yang melihat, si hayat itu yang mendengar, si hayat itu yang berkata, si hayat itu yang mengetahui, si hayat itu yang berkudrat, si hayat itu yang berkehendak. Si hayat itulah sudah meliputi. Itu apa itu? Ini namanya orang yang telah asik namanya. Orang yang telah nikmat bersama Allah. Itu bahasanya Bapak Ibu. Nikmat bersama Allah itu bahasanya dia telah mengenal. Tapi kalau sudah mengenal, tidak boleh pula ada ungkapan nikmat bersama Allah. Kalau ada nikmat bersama Allah, ada dirinya, ada Tuhannya. Tidak ada bahasa nikmat lagi Bapak Ibu. Tidak ada lagi bahasa melihat, tak ada lagi bahasa menyaksikan, tak ada lagi bahasa mencari, tak ada lagi bahasa menyata-nyatakan. Memandang-mandang tidak ada. Kenapa? Karena sudah di dalam diam-diam, di dalam paham-paham, di dalam kesadaran yang tinggi pada dirinya itu. Kalau kita sebutkan Allah itu wujud nyata, terang dan jelas untuk memberikan pemahaman bahwa Allah itu betul-betul wujud. Wujudnya itu betul-betul nyata. Nyatanya itu terang. Terangnya itu jelas. Maka segala yang jelas itu yang sujud tuh. Segala yang terang itu yang sujud tuh. Segala yang nyata itu yang sujud itu Bapak Ibu. Siapa yang wujud? Ya wujud ya aku. Itu maksudnya. Aku Allah. Makanya dikatakan Allah
nurus samawati wal ardh. Nah, ini kalau orang tanya-tanya dalilnya. Allah nurus samawati wal ardh. Apa artinya tuh? Allah cahaya langit dan bumi. Allah itu adalah nur. Allah itu adalah nur ilahi. Allah itu nur Tuhan. Kenapa dikatakan Allah itu nur Tuhan, nur ilahi? Karena memang asalnya dari itu Tuhan. Karena nur ini terbitnya dari Tuhan, Tuhan itu namanya Allah, maka disitulah Allah mengatakan Allah nur, aku ini nur. Samawati wal ardh. Lalu nur aku, wujud diriku, kan nur itu wujud dirinya tuh. Nur itu kenyataan dirinya. Maka wujud diriku, nur ini, jadilah sekalian alam, langit dan bumi. Ketika nur ilahi, nur Allah tadi telah nyata dia pada sekalian langit dan bumi, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad ya. Allah itu nur, nur itu jadi langit dan bumi, disebut namanya Muhammad. Padahal di dalam kaji tadi sebenarnya nur Allah dengan Nur Muhammad itu kan esa satu dia. Nah, sekarang Ustaz mau nanya sama Dewi. Ya. Ketika Allah mentajalikan dirinya berupa nur, nur itu apa namanya? Nur ilahi. Kalau ia memang nur ilahi, kenapa disebut namanya nur ilahi, Dewi? Karena berasalnya dari Karena nur itu berasalnya dari diri itu. Betul tuh satu. Sekarang, kenapa pula nur itu disebut namanya Nur Muhammad? Iya, Nur Muhammad, ya. Kenapa disebut namanya Nur Muhammad? Karena nur itu tempat memandang wujud Allah, tempat memandang kenyataan Allah. Karena nur itu tempat memandang nyatanya Allah, wujud Allah, maka disebut namanya Nur Muhammad. Disitulah letaknya Nur Muhammad dengan Nur Allah dengan Nur Muhammad itu Karena Nur Muhammad dengan Nur Allah itu esa, maka keesaan Nur Allah dengan Nur Muhammad itu disebut namanya Ahmad. Ahmad itu apa artinya? Allah dan Muhammad. Kalaulah Ahmad itu Allah dan Muhammad, lalu Ahmad itu nama siapa tuh? Nama batinnya Allah. Kalaulah Ahmad itu nama batinnya Allah, lalu Allah itu nama apanya? Nama zahirnya siapa? Nama zahirnya diri Tuhan. Kalaulah Muhammad itu nama zahirnya Tuhan, lalu siapa? Kalau Allah itu nama zahirnya Tuhan, lalu siapa Muhammad itu? Nama wujud diriku. Kalaulah Muhammad itu nama wujud diriku, lalu siapa Adam? Nama rupa diriku. Lalu siapa pula insan? Insan itu apa Son? Nama kesempurnaan rahasia diriku. Siapa yang ingin mencari nama kesempurnaan diriku yang 100, itulah insan. Insan itu nama kesempurnaan diriku 100. Insan itu diberi lagi namanya. Siapa namanya nih ya? Jamal Ganteng. Ini dia Jamal Ganteng tuh yang insan tuh yang ke-100 tuh, ke-101. Sempurna ada tuh. Kalau udah kenal, jangan sok lebay. Jangan sok lebay, sok kenal, sok tahu. Kapan kita kenal dengan Allah? Di mana kita kenal Allah? Itu mesti dipahami Bapak Ibu. Cukup paham, cukup mengerti, ya cukup diam. Diam itulah kesempurnaan Bapak Ibu mengenal Allah. Diam itulah kesempurnaan Bapak Ibu melihat Allah. Diam itulah kesempurnaan Bapak Ibu menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah pada segala yang wujud, baik pada diri maupun di luar diri, dalam bentuk rupa yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain. Rupa yang berbeda, wujud yang lain. Itu aku inilah yang Tuhan bernama Allah. Aku ini, diriku memang betul-betul adalah kosong. Yang kosong itu yang diri aku. Jadi
Datangnya kosong, pulangnya kosong Bapak Ibu. Ada datang kosong, pulang kosong. Sebenarnya Bapak Ibu, datang kosong pulang kosong itu hanyalah bahasa syariat yang telah berhakikat. Datang dan kembali. Itu kan syariat nama itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kenapa datang dari Allah, kembali kepada Allah? Karena bahasa syariat itu menciptakan, aku menciptakan dirimu. Kalau aku menciptakan dirimu, maka dirimu itu asalnya dari aku. Kalau asalnya dari aku, ya kembali kepada aku. Itu bahasa syariat. Nah, kalau bahasa hakikat, datangnya kosong, kembalinya kosong. Karena bahasa hakikat itu, ya, dia batin, lalu dia menjadi nyata. Batin itu bukan berarti tidak ada. Dia ada, lalu dia menjadi nyata. Nyatanya diri Bapak Ibu itu sebenarnya nyatanya diriku. Itu maksudnya. Kalaulah nyatanya Bapak Ibu itu nyatanya diriku, sebenarnya diriku kan kosong. Kalau diriku yang kosong, maka diri Bapak Ibu inilah kenyataan diri yang kosong tuh. Diri Bapak Ibu ini kenyataan diri yang kosong. Yang kosong itu kan diri aku. Kalaulah diri Bapak Ibu ini kenyataan diri yang kosong, maka datangnya kosong, kembali kok kosong. Itu bahasanya. Tapi kesempurnaan bahasa memahami Tuhan, itulah bahasa ma'rifat. Bahasa ma'rifat, tidak ada Tuhan itu datang dan tidak ada pula Tuhan itu kembali. Tidak ada dikatakan Tuhan itu kosong dan kembali kosong. Tidak ada kata-kata kosong, tidak ada kata-kata kembali, tidak ada kata-kata pulang di situ. Karena dia tidak pernah datang dan tidak akan pernah bisa kembali dia. Pahami aja lah bahwa dia itu qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia bersifat qiyam, sedia dia situ. Itu cukup memahaminya Bapak Ibu. Tapi kalau dizahirkan itu menjadi ilmu, menjadi pengetahuan dia. Nah, jadi kuncinya dalam memahami ilmu ini Bapak Ibu, ini kesimpulan kaji ini untuk menyikapinya, memahaminya. Lihat, nah, Ustadz buatkan jodohnya, pasangannya, ya kan? Iya, mencari pasang tuh gak payah tuh. Nah, sampai lapuk badan gue ya. Lihat, kalau kosong, pasangannya tuh wujud. Kalau kosong pasangnya wujud. Maksud Ustaz, untuk melihat yang kosong, lihat kepada yang wujud. Karena yang wujud inilah sebenarnya diri yang kok. Nah, itu pertama tuh. Yang kedua, kalau disebut zat, maka pasangannya itu adalah sifat. Untuk melihat zat, pandang kepada sifat. Sifat itulah sebenarnya nyatanya zat. Itu pasangannya. Kemudian batin. Untuk melihat batin, lihatnya kepada zohir. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat yang batin, lihat kepada yang zohir. Karena yang zohir itulah sebenarnya yang batin. Kemudian, kalaulah melihat Tuhan, ini lagi, pasangannya itu adalah hamba. Kalau ingin melihat Tuhan, memandangnya mana? Memandangnya kepada hamba. Hamba itulah kenyataan Tuhan. Kemudian, Allah, pasangannya adalah Muhammad. Untuk melihat Allah, lihatnya kepada Muhammad. Karena Muhammad itu nyatanya diri Allah. Untuk melihat yang awal, mandang yang mana? Kepandang yang akhir. Kenapa? Untuk memandang yang awal, memandangnya kepada yang akhir. Karena yang akhir itulah sebenarnya
yang awal. Tuh mami itu, ya. Nah, inilah sempurnanya Bapak Ibu. Jadi kita itu jangan kita tertipu memandang bahasa dan kata-katanya. Pandanglah ini semuanya, dia nggak akan pernah berpisah cerai dia. Zat. Nah, ini kita bawa sini. Yang kosong dulu ya, kosong. Kosong. Ini kan diri Tuhan nih. Untuk melihat diri Tuhan, pandanglah kepada yang wujud. Karena yang wujud inilah nyatanya diri Tuhan yang kosong tadi. Ketika memandang yang wujud, apapun wujudnya terpandang yang kosong. Terpandang Tuhan, terpandang Allah dulu. Itu masuk Ustaz. Yang kedua, kalaulah kita beri namanya istilah, istilah nih untuk memahami yang Tuhan itu kan yang tertinggi itu, pangkat yang paling tinggi ya Pak? Tuhan, bukan presiden kan? Tuhan itu yang pangkat yang tertinggi. Sekarang kalaulah Tuhan itu pangkat yang tertinggi, makom yang tertinggi, derajat yang tertinggi, kedudukan yang tertinggi, kita beri istilahnya dengan zat. Lihat. Untuk memandang zat, pandangnya kepada sifat. Karena sifat itulah kenyataan zat. Nah, kita tahkikkan. Nah, tahkik tahu artinya? Kalaulah sifat itu kenyataan zat, tahkikkan bahwa sesungguhnya sifat itu yang sebenar-benarnya zat. Paham situ? Nah, sekarang kita lihat lagi batin. Zat itu yang batin. Ini namanya istilah-istilah aja sebenarnya. Untuk melihat yang batin, lihat kepada yang zahir. Karena yang zahir itulah kenyataan yang batin. Nah, coba Ibu tahkikkan Bu. Kalaulah yang zahir ini kenyataan yang batin, tahkikkan tahu tadi? Dipatrikan di dalam. Maka sesungguhnya itu belum tahkik namanya. Coba saya bilang lagi, coba lihat. Nah, untuk melihat yang batin, lihat kepada yang zahir. Karena yang zahir ini kenyataan yang batin. Nah, itu diduduknya di tauhid. Sekarang ditahkikkan dia. Tahkik itu satukan dia pandang batin kita. Kalaulah yang zahir adalah kenyataan yang batin. Nah, coba tahkikkan Bu. Sebenarnya belum. Wah, coba Pak Parjo, Pak Haji Suparjo. Kalaulah yang batin, kalau yang zahir ini kenyataan yang batin, coba tahkikkan ke dalam. Tahkik itu yang sebenar-benarnya, namanya ma'rifatul haqiqah. Apa artinya ma'rifatul haqiqah? Pengenalan yang sebenar-benarnya, yang seyuyunya. Aduh. Udah capek aku. Nah, kalaulah yang zahir ini kenyataan yang batin, tahkikkan. Sebenarnya, iya, yang zahir inilah sebenar-benarnya yang batin. Ustadz ambil satu lagi. Allah dan Muhammad. Nah, ini Allah dan Muhammad. Pak Haji Zainuddin. Untuk memandang Allah, mandangnya kepada siapa Pak Haji? Muhammad. Nah, lihat. Kalaulah memandang Allah kepada Muhammad, berarti Muhammad itu kenyataan untuk memandang Allah. Coba tahkikkan. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, tahkikkannya bagaimana coba? Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah. Sekarang Tuhan dengan hamba. Untuk melihat Tuhan, lihatnya kemana? Kenapa kepada hamba? Karena hamba itu kenyataan Tuhan. Lalu tahkikkan. Kalaulah hamba itu kenyataan Tuhan, lalu tahkiknya gimana? Burani. Hamba itu yang sebenarnya Tuhan. Jadi memandangnya dah satu aja Bapak Ibu. Ya, pandang Muhammad dan terpandang Allah. Nah, sekarang jangan Muhammad juga, Allahnya aja lagi sebutannya. Ya, nanti tertipu juga dengan Muhammad juga. Nah, tapi kalau kita mampu mentahkikkannya tadi, tidak apa-apa Bapak Ibu. Itulah arif dan bijaksananya.
disebutnya hamba Allah. Hamba itu yang sebenarnya Allah. Nah, jadi kalau udah sempurna, pandang Allahnya itu aja lah, sempurna itu dah. Nah, kalau udah memandang Allah, anak do bagi-bagi Bapak Ibu, ya, elok senyawa nama. Nah, inilah Bapak Ibu itu disebut namanya insan kamil mukamil. Nah, ini sebutannya. Sekarang memang betul Bapak Ibu insan kamil mukamil. Ustaz tanya lagi, Rahmi lagi. Nah, ini untuk mengulang kaji yang semalam. Nah, lihat, insan kamil mukamil. Kapan dikatakan insan kamil? Kapan juga dia disebut insan kamil mukamil? Kapan insan ini disebut kamil? Tuh dia disebut insan kamil ketika dia telah mengenal namanya Muhammad atau Nur Muhammad. Sekarang, kapan dia disebut insan kamil mukamil? Orang yang telah menyaksikan Allah dan Muhammad pada dirinya. Orang yang telah mengenal, menyaksikan Allah pada Muhammad sempurna pada dirinya insan. Disebutlah insan kamil mukamil. Inilah yang diri yang berkulimah tuh Bapak Ibu. Makanya pantas Nabi mengatakan, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya, maksud akhir kalam, siapa yang sudah kenal dia akan dirinya, ya, seminggu sebelum mati, 3 hari sebelum mati, 1 hari sebelum mati, sejam sebelum mati, kenal ya dirinya bahwa dirinya inilah yang Allah dan Muhammad, sempurnanya memandang Allah dan Muhammad pada dirinya disebut insan, dakhalal jannah. Itu dia, surga bagi. Itulah diri Bapak Ibu, diri yang berkelima. Diri berkelima, diri yang telah mengenal Allah dan Muhammad nyata pada dirinya ini. Namun tak boleh ngaku-ngaku. Nah, itu perlu pahami. Rahasiakanlah diriku pada dirimu. Walaupun dirimu itu tidak ada, dirimu itu adalah diri aku. Maka sebenarnya aku yang merahasiakan diriku pada diriku seorang, diriku sendiri, tidak ada siapa. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekarang kita buka diskusi dan muzakarah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad itu tuh nama batinku. Hilangkan Ahmadnya. Insan itulah nama batinku. Insan itulah nama rahasia diriku. Lalu siapa Ahmad? Ahmad itu ya aku. Hilangkan Ahmad, hilangkan akunya tuh, ya. Insan itu ya aku lah tuh. Lalu siapa Tuhan? Yang Tuhan itu ya aku itu yang Tuhan. Makanya aku yang sejati, aku yang sebenar-benarnya, itu akunya Tuhan. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan. Yang Tuhan itu hanya aku. Aku itu yang Tuhan. Yang Tuhan itu aku. Nama batinku Ahmad. Ingat. Yang Tuhan itu aku itu yang Tuhan. Namun diriku yang Tuhan tadi adalah kosong. Diriku yang Tuhan itu adalah kosong. Yang kosong itulah nama batinku yang disebut namanya Ahmad. Yang batin tuh, yang kosong itu adalah nama batinku yang disebut namanya dengan Ahmad. Sedangkan Allah itu nama zohirku. Nah, yang Nur Ilahi tadi yang disebut Allah itu adalah nama zohirku.
Sedangkan Muhammad itu nama wujud diriku, Adam itu nama rupaku, insan itu nama kesempurnaan rahasia diriku yang ke-100. Nah, kalau disebut yang ke-100-nya itu insan. Nah, kalau diberilah insan itu nama lagi 101 dia. Namanya Pak Zainuddin. Nah, Pak Zainuddin itu yang nama ke-101. Namanya Pak Rifai. Nah, Pak Rifai itulah nama aku yang ke-101. Lalu siapa Pak Zainuddin? Siapa Pak Rifai? Pak Rifai, Pak Zainuddin itu aku. Aku yang mana? Akulah yang sebenar-benar Tuhan itu yang aku sejati. Maka disitulah Abu Mansur Al-Halad, Syekh Siti Jenar mengatakan, Anallah anal haq. Akulah Allah, akulah yang hak itu. Maksudnya, aku yang sebenar-benar aku itu ya Allah. Aku yang sebenar-benar yang hak itu. Yang sebenar-benar hak, yang sebenar-benar aku sejati, ya namanya Allah tadi. Ya Tuhan itu. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada aku kita. Kalau kita bilang akunya kita, sebutlah akunya kita. Aku, kita, aku itu kita. Sampai 80 tahun, aku kita, hilang aku kita tuh. Alias mati. Ketika hilang aku kitanya tadi, aku siapa yang tinggal? Aku Allah. Itulah maksudnya yang sebenar-benar aku itu ya Allah. Allah itu yang Tuhan. Yang Tuhan itu dirinya itu adalah kosong. Yang kosong itu aku. Nah, nama zahirku Allah, nama batinku Ahmad, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama kesempurnaan diriku insan. Itulah sempurnanya Bapak Ibu mengenal Allah itu. Jadi ketika kita memandang si A, memandang si B, yang nampak Allahnya yang kosong tuh, Allah itu kan namanya. Nah, namanya tuh nama daripada dirinya. Nah, dirinya yang mana? Yang kosong. Nah, ketika memandangnya nampak kosong tuh. Kayak gini ya, ini kosong. Lihat, tangan resat. Nah, ketika kosong, nah muncul dia. Muncul, kosong lagi. Kosong, muncul lagi dia. Kosong dia lagi. Maka yang wujud ini, ya, wujud ini kan Muhammad. Inilah wujud diriku bernama Muhammad. Tapi sebenarnya wujud diriku bernama Muhammad tuh, ya, sahabat itu kosong. Yang kosong tuh diriku. Namun untuk melihat diriku, aku wujud. Nah, siapa wujudnya? Muhammad. Ketika memandang Muhammad yang terpandang, kosong itu aku. Berarti antara Muhammad dengan Allah berpisah atau bercerai enggak dia? Kalau dia tidak berpisah, tidak bercerai, apa namanya? Esa, tunggal dia. Ketika dia esa, ketika dia tunggal, disebut namanya dengan Ahmad. Nah, itulah nama batinnya yang tersembunyi di dalam diri Allah itu. Dia Ahmad. Namun pandangan Bapak Ibu, ketika memandang siapapun, memandang segala yang wujud, memandang sekalian alam, yang terpandang itu adalah Allah. Allah itu yang aku yang kosong, maka kosongnya nampak. Kosong Ustaz masuk itu, kosongnya diri Tuhan. Kesempurnaan memandangnya. Jangan memandang Muhammad dari kosong ini lagi, ini Muhammad ini ya, kosongnya ini lagi yang mandangnya. Yang kosong ini nampak. Pandang ini nampak kosong, tapi kosong yang Ustadz maksud Bapak Ibu, kosong yang diri Tuhan yang namanya Allah, itu maksudnya. Maka pandanglah Allahnya, lihat Allahnya, silau Allahnya. Apa yang dilihat, apa yang disaksikan, apa yang didengar, apa yang diperbuat, pandang Allahnya, lihat Allahnya itu.
Kalaulah dipandang Allah dan dilihat Allah, rupanya Allah itu segala yang wujud. Nah, lihat. Allah itu segala yang wujud. Kalau memang Allah itu segala yang wujud, lalu segala yang wujud itu siapa namanya itu? Muhammad. Kalaulah segala yang wujud itu disebut Muhammad, lalu siapa Muhammad itu? Muhammad itu adalah wujud diri Allah. Cara memandangnya, karena paham kita tuh. Kalau kita dah paham bahwa Allah itu segala yang wujud, Allah itu yang diri Muhammad, yang diri Muhammad itulah wujud dirinya aku, maka kesempurnaan memandangnya Allah adalah pandang lagi Bapak Ibu. Ya, yang dipandang Allah, yang memandang juga Allah. Jangan Bapak Ibu mampu memandang Allah di luar diri, tapi tak terpandang Allah pada diri yang memandang. Aku butuh sange tak kicu di nantarang namanya. Kita bisa memandang Allah di luar diri. Allah, 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 Allah. Ana, huwa, anta. Tapi Allah yang pada diri tak mampu kita memandang. Aku tak kicu di nantarang namanya tuh mah. Anyui Bapak Ibu kalau nak karam. Samosnya itu mah sama-sama nak selamanya. Ya. Jadi pandangan kita dari Allah bagi Allah untuk Allah, dari aku bagi aku untuk aku. Itu pandangan yang kasab, itu pandangan yang tembus, itu pandangan yang tidak ada dosa di situ. Nah, berarti kalau pandangan dosa, man nazara ila sayyin ma lam yarallahu bihi fa huwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada yang wujud, kepada sesuatu, kepada bentuk dan rupa, lalu dia tidak mampu memandang akulah segala bentuk dan rupa itu, akulah segala yang wujud itu, tak mampu dia memandang aku, bahwa itu adalah tajaliku yang aku beri namanya tajali aku itu Muhammad. Itu pandangan yang berdosa tuh. Balhum adol, mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan ternak dibilang sesat karena dia tidak punya KKO. Nah, bukan KO loh. KKO apa KKO di bu? Kinci utak. Ya, dia tak mampu memandang siapa yang melihat pada matanya, tak mampu siapa yang mendengar pada telinganya, tak mampu siapa yang hidup pada dirinya. Ya wajar saja karena dia tidak diberikan KKO. Tapi kalau manusia sudah diberikan namanya akal pikir, sudah diberikan namanya kecerdasan rohani, lalu tak mampu dia memandang yang wujud itu Allah, yang hidup itu Allah, yang melihat, mendengar, berkata itu Allah. Tak mampu dia memandang aku pada segala yang wujud, pada segala yang hidup. Maka itu lebih sesat daripada hewan ternak. Kenapa? Karena dia telah aku beri akal pikir. Ini mesti disadari. Makanya Allah katakan melalui nabinya. Apa kata Allah melalui nabinya? Man akhraja nafasin bi ghairi li zikrillah fa huwal mayyit. Kal hayawan dunal baqarah fa huwal khinzir. Barang siapa yang turun naik, keluar masuk napas nih, turun naik, keluar masuk napas ini, tidak ingat dia akan Allah pada dirinya, tidak sadar dia pada dirinya itu Allah, fahuwal mait, maka dialah yang dikatakan bangkai. Bapak Ibu, dikatakan bangkai. Bangkai yang bagaimana kata Nabi? Dunal baqarah, bukan bangkai sapi. Fahuwal khinzir, bangkai babi. Makanya Bapak Ibu kalau mati jangan sampai orang bilang kita nih bangkai. Kalau bangkai itu tidak wajib disolatkan tuh. Namanya bangkai itu apa? Disolatkan. Tapi kenapa orang yang tidak mengenal Allah, walaupun hakikatnya bangkai, namun bagi Bapak Ibu menyolatkan mereka, Bapak Ibu masih mampu memandang diri mereka itu bukan bangkai. Itulah bersifat husnuzon kita kepada dirinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menyolatkan akan dirinya tertolong juga dia hendaknya Bapak Ibu.
Walaupun hakikat dirinya bangkai karena dia tidak mengenal dirinya, tak mengenal siapa Tuhannya. Namun bagi kita yang sudah sampai pemahamannya, hendaklah kita berhusnuzon kepada dirinya. Pandanglah dia itu ya adalah insani. Pandang dirinya itu disebut namanya Muhammad. Selamat juga dia Bapak Ibu. Itu yang diharapkannya. Ya. Makanya di dalam sholat berjamaah Bapak Ibu, kalau kita bawakan ilmu ini ke dalam sholat berjamaah, beruntung orang-orang yang sholat berjamaah. Di mana letak untungnya Bapak Ibu? Kalaulah 40 orang sholat berjamaah itu, enggak 40 orang, 39 itu Bapak Ibu tidak mengenal Allah, termasuk imamnya situ. Namun ada Bapak Ibu satu di dalamnya mencukupi 40. Maka Bapak Ibu ini mampu mengimami imam dan jamaah di dalam sholat, walaupun posisi Bapak Ibu sebagai makmum posisinya. Saya ulang lagi, ini memahaminya baik-baik. Kalaulah sholat berjamaah itu 40, 39 tidak mengenal Allah. Maksud tidak mengenal Allah tadi itu, dia belum mengenal Allah yang Tuhan yang sebenar-benarnya itu, ya. Maka walaupun dia menjadi imam, bagus pun bacaannya, maka ibadahnya tak sampai. Makanya jadi imam tuh berat tanggung jawabnya Bapak Ibu. Bukan hanya sebatas syariat fikihnya bagus. Kalau hanya sebatas syariat fikihnya bagus, dia tidak mengenal Allah, itu namanya ibadah ritual namanya itu. Nah, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Terpenuhi syarat dan rukunnya. Itu namanya ibadah ritual, sholat batang tubuh namanya. Atau mampu dia menghantarkan di jamaahnya karena dia imam. Namun ada satu orang di dalamnya itu orang yang telah mengenal Allah. Walaupun posisinya sebagai makmum, hakikatnya dia mengimami imam dan makmumnya di dalam sholat berjamaah. Maka sampailah sholat mereka semuanya. Situ letak beruntungnya. Andai kata kita tidak bermakrifat, tak mengenal Allah kita, harapan kita mudah-mudahan ada orang mengenal Allah di situ. Sampai juga ibadah sholat kita itu maksudnya. Tapi Bapak Ibu tak boleh pula sombong. Kalau tidak gara-gara dan di situ tadi sholat tidak sampai saja tuh. Sombong mananya Bapak Ibu. Ya, sok-sok nama itu. Ini yang dibilang Allah tuh. Jangan kita berlaku sombong. Sudah merasa makrifat, fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bimanit taqa. Itu ingat tuh. Jangan kamu merasa dirimu dah makrifat. Jangan kamu merasa dirimu dah kenal aku. Jangan kamu merasa dirimu dah sampai kepada aku. Wa a'lamu bimanit taqa. Akulah sebenarnya yang tahu siapa yang makrifat, siapa yang kenal aku, siapa yang menjadi kekasihku. Siapa yang betul-betul menjadi kekasihku, aku yang tahu, karena akulah yang menjadi rahasia dirimu. Dirimu itu akulah yang rahasianya. Aku inilah yang wujud dirimu. Aku yang tahu itu kata Tuhan. Setelah makrifat Bapak Ibu, setelah paham, kita tak boleh pula ngaku-ngaku lagi di sana. Makanya orang makrifat tak ada pengakuan di sana. Kalau ada orang makrifat mengaku diri makrifat, itu bohong, itu dusta. Karena orang makrifat tak ada ngaku-ngaku. Apakah orang belajar ilmu makrifat itu apakah benar sudah makrifat dia? Belum tahu Bapak Ibu. Ilmu makrifatnya dia dapat, ilmu makrifatnya dia tahu, tapi dia belum tentu sudah makrifat. Ya, yang bisa kenal aku, ya aku. Yang bisa kenal aku tuh aku. Itu Arab tuh Robbi birobbi. Aku kenal Allah itu karena Allah. Hebat pun kita Bapak Ibu, cerdas pun otak kita, brilian pun akal pikir kita,
Kalau Allah Bapak Ibu tidak mau memperkenalkan dirinya kepada kita, kalau Allah tidak membukakan rahasia dirinya kepada diri kita, tidak akan pernah bisa kita mengenal Allah. Sia-sia perjalanan hidup kita di dunia. 50 tahun, 80 tahun sia-sia. Makanya yang bisa kenal dengan aku adalah aku sendiri. Aku yang kenal dengan diriku. Kalau ada yang bisa mengenal aku, itu orang yang aku beri keistimewaan. Wallahu yahtasu bi rahmatihi man yasha. Aku udah pilih dia, aku udah istimewakan bagi dirinya. Aku bukakan rahasia diri aku kepada dirinya. Nah, jadi kalau Allah yang membukakan rahasia dirinya kepada kita Bapak Ibu, jangan cemas kita Bapak Ibu. Orang mencari Tuhan 30 tahun lamanya, Bapak Ibu cukup 3 tahun. Orang mencari Tuhan 3 tahun, Bapak Ibu cukup 3 bulan. Orang mencari Tuhan 3 bulan, Bapak Ibu cukup 3 minggu. Orang 3 minggu, Bapak Ibu cukup 3 hari. Orang 3 hari, Bapak Ibu cukuplah 3 jam. Orang 3 jam, 3 menit. Betul. Kalau Allah berkehendak. Makanya mengenal diriku paling mudah kata Allah. Yang payah tuh mengenal dirimu. Nah, di mana letaknya mudah mengenal aku? Kalau kamu udah kenal dengan dirimu, pasti kamu kenal dengan aku. Kalau kamu udah berjumpa dengan diri sejatimu, pasti kamu berjumpa dengan aku. Kenapa? Karena akulah sebenarnya menjadi diri sejatimu itu. Diri yang hakiki, diri seakmal diri, sejatinya diri. Itu aku kata Tuhan. Nah, kalau udah sempurna pandangan kita, maka disitulah Bapak Ibu sudah dikatakan bertubuhkan dirinya Allah. Sudah bertubuhkan dirinya Allah. Nah, kalau sudah bertubuhkan dirinya Allah, maka disitulah letaknya rahmatan fil alamin dan rahmatan lil alamin itu Bapak Ibu. Rupanya hidup ini ya menjadi rahmat aja Bapak Ibu. Namun bagaimana kita akan menjadi rahmat kalau tak kenal dengan diri kita? Tapi kalau kita sudah kenal dengan diri, itu jadi rahmatnya. Nah, rahmat itu mendatangkan barokah. Nah, jadi orang yang barokah hidupnya, orang yang rahmat hidupnya adalah orang yang mengenal Allah pada dirinya. Karena dirinya inilah sebenar-benarnya diri Allah. Jadi yang kita cari selama ini adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah, yang kita cari selama ini adalah diri sendiri. Karena diri sendiri itulah diri aku. Aku itulah yang bernama Allah. Akulah Allah. Status aku sebagai Tuhan. Namun diriku yang bernama Allah, status aku Tuhan, aku itu yang kosong. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bicara Allah, Allah yang mana? Allah yang kosong tuh. Allah yang hampa, Allah yang tiada, itu yang Tuhan itu. Tak bisa lagi diingat-ingat lagi itu, tidak bisa lagi dianalisa. Makanya orang yang telah sampai pahamnya, disitulah sempurnanya Bapak Ibu memandang Allah. Kesempurnaan memandang Allah itu pada Dia Bapak Ibu, pada Dia.